Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Lutfi dari Semarang, Jawa Tengah. Toyota Yaris tipe E tahun 2008, transmisi otomatis. Di channel ini, selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini. Anda juga bisa dapat informasi kondisi mobil bekas. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Jadi terus ikuti video ini. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Ini untuk desain depan dari Toyota Yaris tipe E tahun 2008. Untuk headlamp, kristal multi reflektor. Kondisinya utuh, tidak ada yang pecah, hanya ada sedikit menguning ya. Ini bisa akan putih kembali nanti di salon masuknya, dipoles. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Tidak ada pecah parah. Untuk Yaris tipe E dia belum dapat fog lamp. Grillnya seperti ini, sewarna dengan bodi. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah, masih baik sekali kondisinya, jadi tidak perlu diperbaiki. Hanya agak kusam ya, ini bisa akan kinclong nanti di salon masuknya, dipoles. Headlamp bagian kiri ini juga sama, kondisinya utuh, hanya ada menguning. Ini masuknya di salon. Dan untuk kap mesin, kondisinya catnya juga baik, hanya ada baret-baret halus seperti ini, bisa nanti hilang di salon. Dan ini ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 96 mikron, jadi masih original untuk cat kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci dengan profil ban 18560R15. Produksi bannya di tahun 2018. Masa pakai ban itu di 4-5 tahun, pas di 2023 ini masih bisa terpakai. Dan ini ketebalannya saya akan ukur di 6,18 mm, masih baik untuk ketebalan. Jadi masih bisa dipakai untuk 1 tahun ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Selama ketebalan kampas ini tidak setengah dari besi yang di bawah ini, itu masih bagus. Dan ini masih bagus sekali. Untuk kampas rem bagian depan kanan ini. Kemudian spakbor depan kanan catnya masih original. Mikasen utuh, emblem VVTi utuh. Dan untuk spion bagian kanan ini catnya kondisinya baik. Mikasen ada retak-retak tipis. Ini belum masuk air, belum pecah, artinya hanya ada lecet ya. Ini banyak di marketplace, harganya cuma 70.000 sama pasang 150.000. Pilar-pilar ini catnya masih ori, 97 mikron. Kemudian di bagian atap ini catnya sama, 97 mikron, jadi masih original bagian atap ini. Kondisinya juga bagus, tidak ada bule. Antena model short full masih baik kondisinya. Ban belakang bagian kanan, produksinya di tahun 2008, masih bawaan dari dealer. Mobil ini kilometernya rendah sekali, nanti saya akan perlihatkan. Artinya ban saja masih bawaan dari dealer. Jadi jika kilometernya rendah, masuk akal karena ban saja belum pernah diganti dari dealer. Dan untuk masa pakai ban itu 4-5 tahun, jadi jelas pasti ada retak-retak seperti ini. Dan ketebalan sih memang masih baik, di 6,67 mm. Tapi karena masa pakainya sudah habis, jadi baiknya diganti. Untuk jenis ban 15 inci seperti ini, harganya di 650.000 sampai 700.000. Dan untuk pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk ampas rem bagian belakang ini masih bagus. Dan untuk catnya, velgnya bagian belakang dan bagian depan masih bagus. Untuk bodi samping kanan ini catnya ori, hanya di sela-sela pintu saja yang sudah pernah dicat ulang di bagian ini. Nah ini juga ada ya, ada cat ngelupas, ini bekasnya membuka pintu kemudian kena tembok. Yang seperti ini tidak bisa di
dipoles, harus diperbaiki karena luka. Dan bagian pintu ini pernah dicat ulang. Ini ketebalannya 150 mikron, jadi pernah dicat ulang hanya 1 kali. Dan untuk pilar-pilarnya ini jelas masih original, jadi pasti masih ada las titik seperti ini. Artinya mobil ini belum pernah keguling atau belum pernah ada benturan keras, jadi masih utuh las titik pabrikannya. Dan untuk silar pintunya jelas utuh, karena hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemungkinan ada lecet dan dicat ulang, dan itu wajar sekali, namanya juga mobil dipakai. Pernah ada lecet kemudian dicat ulang, dan ketebalannya masih baik, artinya tidak ada ketebalan yang tinggi. Biasanya jika mobilnya tebal, bekas ada tabrakan, dan mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan dari samping karena ketebalan juga masih baik. Hanya pernah dicat ulang 1 kali, pilar-pilarnya juga semuanya utuh, serta silar pintunya juga semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian belakang ini utuh, bagian kanan. Kemudian bagasi belakang ini catnya masih ori, emblem semuanya komplit. Ada rear wiper, ada rear defogger di atas ini. Stop lamp bagian kiri kondisinya utuh sama. Dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus, hanya finishing polishnya kurang maksimal, jadi kurang glossy ya. Jadi ini masih bisa dipoles nantinya. Pecah parah tidak ada. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya masih pada ori. Trim-trim juga bagian kanan ini utuh, bagian kiri juga sama utuh. Hanya ada sedikit kotor ya, bisa dibersihkan nanti di salon. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Di sini juga utuh, tidak ada korosi, hanya kotor ya. Nanti bisa bersih di salon. Dan untuk ketebalan bannya saya akan ukur 7,67 mm. Masih bagus sekali untuk bahan serep ini. Toolkit, kunci roda, dan dongkrak semuanya ada lengkap. Dan untuk sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan untuk rear cross membernya ini, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi bagian belakang ini jelas belum pernah ditabrak dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya utuh, sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya juga utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, produksi di tahun 2008, sama dengan bagian kanan, dan ketebalannya sama rata. Yang pasti retak-retak ada, namanya juga bannya sudah kadaluarsa. Dan umumnya untuk kampas rem 1 set kanan kiri, jadi bagian belakang kiri ini sama dengan bagian kanan, masih baik kampas remnya. Cat velgnya juga kondisinya baik, bagian velg belakang kiri ini. Kemudian bodi samping kiri tidak ada pecah parah, hanya ada lecet-lecet di sela-sela pintu ya, bagian driver saja, bagian ini tidak ada. Kemudian spion bagian kiri kondisinya catnya baik, hanya perlu dipoles saja. Mikasen sama, tidak pecah, hanya ada baret-baret halus ya. Jika mau diganti agar sempurna bisa 70 ribuan satu, berikut dengan pasang 150. Tapi ini juga bisa dilewat ya, artinya belum masuk air, belum pecah. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik. Mikasen di spakbor utuh, emblem VVTi utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri, produksi di tahun 2018, sama rata dengan bagian depan kanan, masih layak sekali dipakai. Jadi untuk ban ini yang perlu diganti bagian belakang karena masa pakainya sudah habis 2008. Jadi beli ban 2 baru 700.000, berikut dengan pasang 1,5 juta. Dan untuk liner fender bagian kiri ini utuh, serta untuk kampas rem bagian depan kiri, besinya di bawah, kampas remnya di atas, masih sangat tebal sekali. Jadi untuk kampas rem bagian depan dan belakang belum waktunya diganti, masih bagus. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk catnya yang ori di kap mesin, di pilar-pilar, di atap, kemudian di bagasi belakang. Yang pernah dicat ulang di bumper, kemudian di pintu-pintu di beberapa. Dan itu wajar, namanya juga mobil bekas. Bekasnya ada lecet, kemudian dicat ulang. Ketebalannya masih baik.
Artinya tidak ada bekas indikasi tabrakan keras kemudian didempul tebel. Itu tidak ada. Dan untuk kondisi saat ini baret-baret halus saja, tidak banyak di sela-sela pintu, di bagian pintu driver, di bumper juga beberapa lecet-lecet kuku saja. Artinya tidak ada pecah parah. Jika mau tidak diperbaiki juga masih sangat enak sekali dilihat. Tetapi di sini karena saya detail, jika memang mau sempurna yang di sela-sela pintu karena tidak bisa dipoles karena luka. Dicat ulang namanya di sol-sol, yang jelek-jelek saja dicat lagi. Itu di 1 juta karena ada 2 titik. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Toyota Yaris tipe E tahun 2008 ini mesinnya 1500 cc 4 silinder VVTi. Tenaganya 107 horsepower. Torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Pembakarannya juga sempurna. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada kerak-kerak, dan tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi untuk mesinnya mobil ini bagus. Dan untuk air radiator ini menggunakan air biasa. Jadi baiknya saran saya dikuras saja agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk ganti kuras air radiator 200.000. Dan mobil ini ada suara dari bearing alternator. Sudah saya jelaskan kepada pemesan. Bearing alternatornya itu harganya di 400.000. Jadi berikut dengan pasang 700.000. Jadi suaranya ketika start engine pertama dan ketika digas ada suara seperti ini. Jadi suaranya seperti ini. Minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 96.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada rekornya terakhir di 96.000 juga. Jadi waktunya ganti oli mesin. Dan untuk oli transmisi otomatis tidak ada rekornya. Jadi jika yang tidak ada catatannya itu baiknya saran saya diganti olinya. Dan ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 27,1%. Alat ini juga sudah memberikan informasi cek. Jadi olinya minta waktunya diganti. Dan rekornya juga ada pas di 96.000 ini. Untuk oli mesin ganti 350.000. Kemudian untuk oli transmisi otomatis dipsticknya posisinya dia di sini. Ini yang tidak ada catatannya. Biasanya di kilometer 50.000 dan 100.000 karena penggantian oli transmisi otomatis itu bengkel resmi menyarankan di 50.000 km. Baiknya di 30.000 diganti saja. Kalau menurut saya karena ada penguapan di gearbox dan rata-rata ditambahkan. Dan ini 45,8%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya masih lumayan baik. Saran saya diganti saja agar catatan kedepannya kita tahu ganti oli berikutnya kapan. Untuk oli transmisi otomatis 500.000. Dan untuk minyak rem menggunakan minyak rem jenis DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus sekali. Untuk packing bagian cover valve mobil ini kering. Kemudian gearbox atas ini juga kering. Kemudian untuk bawahnya ini hasilnya. Ini packing karter kering, seal as roda kering. Ini karter gearbox matic juga kering ya, seal as roda juga kering. Jadi jelas mobil ini tidak ada rembes untuk mesinnya. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS Calcium 45 ampere 12 volt. Ini hasil ceknya. Menggunakan aki kering. CCA nya dia 300 plus white.
ceknya masih 98%. Jadi akinya masih bagus sekali. Rekornya juga ada, pembelian di tahun 2022. Aki itu masa pakainya 4 sampai 5 tahun. Dan ini untuk kap mesinnya belum pernah dibuka, sealernya sudah pasti utuh ya. Utuh, cross member depan, apron utuh. Jadi bagian depannya mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci dapur 2 masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver. Detailnya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Di sini ada window lock, ada power door lock terpisah, power window 4 pintu auto sisi driver. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Kaca film bagian driver ini juga masih bagus sekali. Dan untuk power window-nya, autonya masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya masih bagus. Bagian kiri juga aktif. Kaca film bagian belakang kiri juga masih bagus kondisinya dan aktif. Power window-nya bagian belakang kanan ini juga kaca filmnya bagus sekali dan power window-nya juga aktif. Untuk electric mirror posisinya tombolnya di sini. Bagian kanan electric mirror-nya aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk door trim bagian depan kiri ini juga kondisinya baik sekali. Tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric dan kondisinya masih bagus sekali, kenceng banget, tidak ada yang kendor. Dan untuk bagian driver juga kondisi joknya bagus sekali dan kenceng. Ciri-ciri kilometer rendah seperti ini, joknya saja masih kenceng seperti ini. Untuk pengaturan jok selain ada sliding, ada adjustable dan ada reclining. Di bawah sini ada pembuka tangki bensin, pembuka kap mesin posisinya di sini. Di sini ada tempat penyimpanan. Di atas ini juga ada tempat penyimpanan. Kemudian ada cup holder. Kisi AC bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Mobil ini kilometernya 96.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Yang pasti masih kulit jeruk dan kencang. Dan pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis sedikit pun. Jadi ciri-cirinya seperti ini, setir bagus, pedal, rem dan gas tidak ada yang habis, jok juga masih tuable seperti ini. Door trim bagian belakang kanan juga detailnya utuh ya, tidak ada yang cacat sedikit pun. Fabriknya juga masih bagus sekali. Dan untuk door trim bagian belakang kiri sama detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian belakang ini juga kondisinya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok bagian belakang ini masih original dan kondisinya masih bagus sekali, tidak ada yang cacat. Untuk headrest totalnya dapat 4 adjustable dan untuk hand grip semuanya ada model retract, serta untuk seat belt bagian belakang sudah rapi tertutup cover. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok ini dan besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Ini hasilnya saya akan perlihatkan. Ini besi-besi yang di jok, tidak ada karat sama sekali. Dan besi yang ada di dashboard ini tidak ada karat. Marker-marker dari pabrikannya juga ada masih. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa. Di sini kita akan cari Yaris. Ini Yaris. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Jadi mobil ini ada fault di bagian ABS. Kemarin juga sebelum saya bayar sudah saya jelaskan kepada pemesan. Yang minta waktunya diganti ABS bagian kanan belakang ini ya, trigger rear speed sensor. Sensor berikut dengan pemasangan 700.000. Dan ini tidak bisa dihapus karena sensornya mati. Jadi ketika nanti diganti sensornya, nanti hasilnya pasti pas, no fault. Dan ini indikatornya, check engine di sebelah kiri, kemudian airbag di sebelah kanan, ABS, electric power steering, tekanan oli dan aki di bawah. Saya akan startup. Nah itu ABS-nya dia tidak mati. Harusnya kan dia mati ketika mesinnya hidup. Tadi sudah kita scan, ABS bagian belakang kanan yang minta waktunya diganti. Dan untuk power steeringnya mobil ini enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini airnya juga masih aktif.
Wiper belakang ini juga aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya. Biasanya seperti ini. Kilometer di bawah 100.000 pasti tidak ada pudar. Untuk dashboardnya masih bagus sekali, bersih sekali. Dan untuk kaca ini juga tidak ada yang baret. Ventilasi AC bagian kiri masih bagus, cup holder masih bagus, laci-laci ini juga masih pada bagus. Dan mobil ini untuk manual booknya ada, buku servis memang tidak ada, tidak disimpan. Biasanya ini yang patah, dan ini masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini juga masih bagus, tombol lampu hazard. Dan untuk head unitnya masih bawaannya terintegrasi. Aktif. Dan untuk AC-nya saya akan coba. Untuk pengaturan AC ini untuk speed fan, di bawahnya ini knopnya ini untuk open close air, arah semburan ke badan dan ke kaki. Di bawah sini ada suhu, di tengahnya untuk rear defogger. AC-nya juga dingin sekali. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini posisi kecepatan 1 dapat di 3,3, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 20,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin sekali. Di bawah sini ada tempat penyimpanan kanan kiri. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi matic-nya konvensional 4 speed. Sudah saya tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin transmisi otomatisnya sempurna. Karena kilometernya juga rendah ya. Biasanya perbaikan transmisi otomatis, gearbox matic turun, overhaul itu di kilometer 250.000. Jadi saya jamin sempurna karena kilometernya mobil ini rendah. Ada shiflock untuk parkir paralel, parking brake ini masih sedikit sekali. Artinya kampas remnya masih bagus. Mechanical, ada tempat penyimpanan, di sini ada cup holder. Untuk pengaturan seat belt dia sudah adjustable, hand grip semuanya fungsinya masih bagus, model retract sampai ke belakang. Di sini ada lampu kabin. Sun visor bagian driver ini ada vanity mirror dan keadaannya masih bagus sekali. Spion tengah daylight, lampu juga masih pada hidup. Sun visor bagian driver juga ada vanity mirror dan ada card holder dan keadaannya masih bagus sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Lutfi dari Semarang, Jawa Tengah. Untuk kaki-kaki juga mobil ini ada perbaikan di bagian kanan depan. Ada suara 2 titik sudah saya pahitkan kepada Pak Lutfi 1.500.000. Jadi mobil bekas seperti ini meskipun kondisinya seger banget, kilometernya rendah sekali di tahun 2008 96.000. Sangat rendah sekali, dan mobilnya yang seperti ini rare item, tidak banyak di Jabodetabek, dan harganya juga berbeda. Kilometer rendah harganya agak tinggi, dan yang kondisi seperti ini pun masih butuh kita rapikan. Biasanya seperti itu, ganti ban, kemudian lagi mobil ini juga ada penggantian bearing di bagian engine, kemudian lagi ganti sensor ABS belakang kanan. Jadi kita harus ada spare untuk rapi-rapi mobilnya yang baru kita beli. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Yaris tipe E 2007-2008, untuk update saat ini yang seperti ini kondisinya, yang kilometernya rendah banget seperti ini, siapkan dana di 90 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare untuk rapi-rapi. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, kemudian perbaikan, totalnya. Semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini,
pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Silahkan Anda WhatsApp jika Anda ingin pesan mobil di kami. Silahkan jelaskan mobil apa yang dipesan, kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.